Ya, kami kecewa ya, menyesalkan dengan tuntutan yang terhadap Richard Eliezer siang ini, sore ini. Tetapi kami juga menghargai, menghormati tuntutan dari JPU karena ini memang murni kewenangan JPU. Nah, yang kami sangat sayangkan adalah dan sesalkan adalah surat LPSK berkaitan dengan status JC-nya itu kurang diperhatikan. Lagi ya, oke. Pulang Bu berarti Bu. Oke, siap. Maaf ya, maaf. Oke, ya. Maafin sahabat saya Bu. Ya, kami intinya menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun. Di luar harapan kami ya, karena harapan kami Richard kan sudah kita tetapkan sebagai JC, Justice Kolaborator, dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya, bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Nah, kemudian dituntut 12 tahun, kami sangat menyesalkan, tapi kami sangat menghargai dengan menghormati kerja dari teman-teman jaksa penuntut umum, karena juga jaksa penuntut umum selama ini juga kerjasama dengan LPSK, komunikasi dengan LPSK dalam proses peradilan pidana selama ini, dalam proses pengungkapan perkara ini juga sangat baik gitu ya. Nah, kami hanya berharap ini nanti kemudian masih ada pledoi pembelaan dari Richard dan kuasa hukumnya, masih ada putusan hakim. Semoga kami berharap putusan hakim, majelis hakim akan seadil-adilnya buat Richard, karena kalau tanpa Richard kasus ini nggak akan terbuka ya, tidak akan terungkap seperti itu. Dan kami sangat menyesalkan ini karena kemudian rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan gitu ya, karena harapan kami kalau keringanan penjatuhan hukuman kan seperti di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10A di penjelasannya ayat 3 itu ada berkaitan dengan ada pidana bersyarat, kemudian ada pidana percobaan dan pidana paling ringan di antara para terdakwa. Ini kan nyatanya tidak. Jadi ada ini yang kami agak sesalkan, jadi tidak ada pertimbangannya berkaitan dengan surat LPSK, berkaitan dengan rekomendasi JC dan rekomendasi untuk penghargaan JC tidak diperhatikan. Itu dari kami. Kami sih berharap semoga putusan nanti dari majelis hakim akan lebih adil gitu ya, lebih seadil-adilnya. Dan kami juga berharap nih tadi banyak sekali yang mendukung Richard, simpatisan yang mendukung Richard, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya. Kami berharap dukungannya tidak sampai di sini saja, tapi terus dan kalau bisa dukungannya juga dilakukan dengan secara lebih baik gitu, seperti itu. Ya, yang pertama kami tetap memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer selaku JC. Perlindungan tetap tidak akan berubah, perlindungan fisik kami lakukan, termasuk juga penguatan psikologis bagi Richard, penguatan spiritual bagi Richard. Terus kemudian kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kuasa hukum Richard Eliezer berkaitan dengan pembelaan. Minggu depan sepertinya pembelaan ya, agenda persidangannya itu nanti kami maksimalkan. Terus yang berikutnya adalah semoga hakim ya, kami berharap hakim, kami sudah mengirimkan surat juga kepada majelis hakim berkaitan dengan status Richard sebagai justice kolaborator beserta dengan alasan-alasan kami kenapa menetapkan Richard sebagai JC dan penghargaannya selaku justice kolaborator. Seperti itu. Seberapa yakin banding dengarkan hakim? Bukan banding ya, putusan ya. Ya, nanti kita lihat saja, kita sambil berdoa ya dan menguatkan ya bahwa banyak fakta-fakta baru misalnya dan banyak fakta-fakta hukum yang kemudian muncul di peradilan yang itu memang dari kesaksian dan keterangan dari Richard. Jadi peran Eliezer ini dalam kasus ini sangat besar. Jadi saya berharap sih putusannya memang adil bagi Richard.
Kalau dilihat dari tuntutan kan Richard Eliezer 12 tahun, sedangkan ada 3 terdakwa lainnya yang lebih ringan dari 8 tahun. Apakah ini menjadi kekecewaan LPSK juga? Iya, karena menurut kami penghargaan sebagai JC itu kan keringanan hukuman. Nah, salah satu keringanan yang disebut keringanan hukuman adalah pidana yang paling rendah dibanding para terdakwa lainnya. Ini yang kemudian kok tidak diperhatikan surat kami seperti itu. Oke. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Ya.